Untuk alat ukur panjang yang pertama adalah penggaris yang akan kita bahas, di mana banyak sekali alat ukur panjang, di antaranya penggaris, jangka sorong, mikrometer, rollmeter, meteran, dan lain sebagainya. Yang akan kita pelajari pada hari ini alat ukur panjangnya adalah penggaris, mikrometer, dan jangka sorong. Perhatikan gambar penggaris di sini. Skalanya adalah 1 sampai 30 cm. Yang paling kecil skalanya adalah 1 mm atau 0,1 cm. Untuk pembacaan penggaris di situ mata harus tegak lurus dengan penggaris terhadap benda dan tidak boleh miring. Ini adalah pembacaan yang salah. Kalau kita mengukur panjang benda, di situ dimulai dari skala 20 cm sampai 21,7 cm. Maka panjang benda yang diukur ini nilainya adalah 1,7 bukan 21,7 cm. Di sini skala terkecilnya adalah 1 mm atau 0,1 cm. Kalau dinyatakan dengan nilai hasil ukurnya adalah X plus minus delta X. Delta X adalah nilai yang skala terkecil pada alat ukur. X adalah nilai yang terbaca pada alat ukur, sedangkan delta X setengah kali skala terkecil. Skala terkecilnya adalah 0,1 cm dibagi 2 menjadi 0,05 cm. Jadi kalau ini dinyatakan nilai hasil ukur dari penggaris adalah 1,7 plus minus 0,05 cm. Alat ukur panjang yang kedua yaitu jangka sorong. Bagian-bagian dari jangka sorong, yang pertama adalah skala yang panjang dari sini sampai ke sini namanya skala utama, yang di bawah ini namanya skala nonius. Ada rahang pengatur garis tengah dalam yang digunakan untuk mengukur diameter dalam dan rahang pengatur garis tengah luar yang digunakan untuk mengukur diameter luar. Ini namanya rahang geser. Nanti skala nonius digeser untuk mengukur daripada benda yang akan diukur. Sedangkan yang runcing di sini adalah untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Bagaimana kita menentukan atau membaca? Coba diperhatikan cara membaca alat ukur jangka sorong. Ini ada skala utama, skala noniusnya yang di bawah ini. Untuk membacanya kita tahu, perhatikan garis 0 pada skala nonius. Skala nonius terletak lebih daripada 3. Berarti panjang benda yang diukur di sini nilainya adalah 3,0 cm. Di sini skala terkecilnya adalah 0,05 mm. Skala nonius yang terkecil adalah 0,5 mm. Sekarang cari skala nonius yang segaris dengan skala utama. Ya, yang segaris adalah skala kedua, yaitu angka 2. 2 dibagi 20 dikali 1 mm sama dengan 0,1 mm. Jadi skala terkecilnya adalah 0,01 cm. Mana nilainya? Ya, di sini skala yang terbaca, skala utamanya adalah 3,0 atau 3 cm. Skala nonius yang segaris adalah 1, maka ditulis 0,01. Hasil pengukuran diperoleh skala utama ditambah skala nonius menjadi 3,01,
yang diperoleh dari 3 ditambah 0,1 3,01 cm atau 30,1 mm. Jadi untuk skala utama, cara membaca daripada jangka sorong dilihat angka yang dekat 0. Ini belum sampai 1, berarti 3,0. Yang segaris antara skala nonius sama skala utama adalah angka 1. Maka di sini 0,01. Kalau yang 2 berarti 0,02. Kalau di tengah ini berarti 0,35 kalau misalkan di sini. Ya. Itu selanjutnya mikrometer. Ini adalah gambar mikrometer skrup. Pada mikrometer skrup ini ada skala utama dan ada skala nonius. Skala utama terkecilnya adalah 0,5 mm. Jumlah skala pada nonius ada 50 skala. Satu skala nilainya adalah 0,01 mm. Satu skala pada nonius. Skala pada nonius ini yang diputar. Nilai skala terkecilnya adalah 0,01 mm yang diperoleh dari 1 dibagi 50. Skala maksudnya 50 dikali 0,05 mm. Jadi nilainya 0,01. Skala utama seperti pada jangka sorong, yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius yang segaris dengan skala utama. Skala utamanya terbaca 0, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Atau di sini belum 19, 18 di bawahnya ada setengah, berarti 18,5 dikali ditambah dengan bukan dikali, jadi skala utamanya terbaca 18,5 mm yang segaris dengan skala utama antara skala nonius sama skala utama yang segaris 45, 46, 47. Berarti yang segaris adalah 47 dikali 0,01 mm. Ya, jadi 18,5 mm ditambah 0,47 mm nilainya adalah 18,97 mm. Itu pembacaan nilai mikrometer skrup sama dengan jangka sorong, yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius yang segaris dengan skala utama. Ya, sekarang diperhatikan untuk contoh yang lain. Nah, contoh yang lain kedua adalah alat ukur massa. Alat ukur massa macam-macam jenisnya yang sudah kalian ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Kalau neraca digital biasanya digunakan untuk pedagang buah atau ikan atau yang lainnya. Ini neraca digital, kalau bendanya ditempatkan di atas ini sudah ada nilainya berapa gram. Yang kedua, neraca pegas. Ini dipakai biasanya tukang rosokan tidak membawa timbangan tetapi membawa neraca pegas. Kalau ini di laboratorium namanya neraca Ohaus. Kalau yang kedua, yang keempat ini neraca dua lengan. Yang kalau kalian gambar di pengadilan ini ada neraca dua lengan ini ya. Besaran massa. Besaran ini adalah neraca Ohaus di mana ada 3 lengan, lengan depan, lengan tengah, lengan belakang. Lengan depan terbaca 5,5. Lengan tengah terbaca 20, lengan belakang terbaca 200. Maka kalau dijumlahkan semuanya adalah 225,5 massa. Alat ukur waktu stopwatch.
Hmm. Ya, nilainya stopwatch biasanya di HP kalian sudah ada. Nah, terbaca stopwatch nilainya 0,1 sekon skala terkecilnya. Kalau ini alat ukur intensitas cahaya. Ya, ini yang dikenakan cahaya nanti langsung terbaca berapa nilai intensitasnya. Satuan intensitas cahaya. Selanjutnya adalah alat ukur kuat arus listrik, yaitu ampere meter. Ini ampere meter digital. Ini ampere, namanya multitester. Multitester digunakan untuk mengukur besaran listrik, yaitu tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik. Cara membaca ampere meter atau multitester dinyatakan dengan skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas. Mana cara membaca daripada ampere meter? Skala yang ditunjuk pada jarum di sini, maaf ya, ini 54, bukan 34, 54 dibagi skala maksimumnya adalah 100. Batas ukurnya adalah 1. 1 di sini batas ukurnya. 1, skala maksimumnya adalah 100, skala yang ditunjuk adalah 54. Jadi di sini 54 dibagi 100 dikali 1 menjadi 0,54 ampere. Maaf, ini 54. Pokok yang selanjutnya adalah termometer. Termometer digunakan untuk mengukur suhu. Ada termometer alkohol yang dijumpai pada ruangan-ruangan, termometer raksa yang dipakai di laboratorium, termometer digital biasanya digunakan untuk mengukur suhu. Itu adalah macam-macam besaran pokok yang macam-macam alat ukur besaran pokok yang harus kalian pahami. Demikian pembelajaran hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.